Oke, untuk mempercepat tutorial di sini langsung saja saya siapkan Photoshopnya yang kita gunakan dan Adobe Premiere-nya, kemudian video yang akan kita edit. Seperti yang terlihat pada thumbnail, kali ini kita akan mencoba membuat LUT di Adobe Premiere Pro CC 2017 dengan menggunakan Photoshop. Dan di sini Photoshop yang kita gunakan adalah CC 2019. Sekedar informasi, trik ini juga bisa diterapkan pada Adobe Photoshop CC 2015. Rekaman video jangan lupa untuk disiapkan. Langsung saja kita seret rekaman videonya ke Adobe Premiere-nya. Oke, untuk sebagai langkah awal di sini saya biasa menggunakan New Sequence from Clip saja untuk mengambil settingan yang sama dengan videonya. Kita langsung saja ke export frame-nya dan kita bisa beri nama apa saja, misal di sini LUT tutorial ya. Jangan lupa untuk menyimpan hasil capture-nya tadi ke tempat yang mudah untuk ditemui, dan di sini saya menyimpan di lokasi yang sama dengan videonya biar mudah untuk kita temui. Kita langsung saja ke tempat penyimpanannya dan kita eksekusi di Photoshopnya. Nah, ini merupakan langkah awal. Untuk membuat LUT kita harus menggunakan semua settingan yang ada di sini. Kita tidak bisa keluar dari settingan ini. Mengapa? Karena nanti hasil LUT-nya tidak bekerja dengan baik atau gagal. Oke, yang pertama kita kontrol itu adalah black-nya, bisa dimasuk di canvas juga boleh ya. Di sini kita geser saja kira-kira black-nya sampai di mana. Biasakan black itu mendekati angka 0, ini 0 dan ini 100 biasanya kalau di Adobe Premiere. Nah, ini merupakan angka 0-nya dan ini angka 100-nya. Oke, kita geser saja. Ini black-nya mendekati angka 0, jangan berlebihan, nanti informasi hitamnya kurang presisi atau tidak akurat. Untuk di video kali ini kebetulan pure white-nya sudah cukup tinggi, jadi kita tidak akan menggeser pure white-nya lagi. Oke, kita geser dulu videonya, ini fotonya ke sini biar lebih enak ya. Kembali ke pengeditannya. Oke, kita angkat saja. Oke, kita perkecil sedikit biar tidak mengganggu layarnya. Nah, di sini kita bisa utak-atik area apa ya. Ini langkah awal, kita beri nama ini mungkin black control. Maaf kalau salah tulis. Ya, kira-kira seperti ini black controlnya. Dan untuk white controlnya tidak kita gunakan lagi. Oke, kita lanjut. Di sini berdasarkan informasi dari histogramnya, kalau kita lihat sudah terlihat merapat untuk pure black-nya. Ini untuk shadow, ini tadi yang saya bilang ya, ini area shadow, ini area highlight, dan ini area dan white. Oke, di sini kita bisa mengontrol tekanan shadow-nya. Kalau kita anggap tekanan shadow ini perlu kita atur, misal kita mau angkat, tinggal diklik saja di daerah sini dan angkat. Atau juga kita bisa atur ini midtone, dan ini untuk highlightnya kita bisa kontrol ya, terlihat ya perubahannya hanya berada di sisi highlight saja. Oke, dan juga di sini kita bisa mengontrol white-nya untuk kita turunin. Di sini juga bisa ya. Oke, sekarang sudah terlihat kalau dari deteksi histogramnya pure white-nya sudah sedikit mengambil kebijakan agak ke bawah begitu. Kalau untuk highlight-nya sudah cocok, shadow-nya sudah cocok, pure white-nya sudah cocok, dan berikutnya kita atur adalah color-nya.
Untuk coloring sendiri, biasa langkah yang saya lakukan adalah mengambil kebijakan dari vibrance-nya dulu. Oke, di sini kebijakan langkah awal yaitu saya mengangkat sedikit dulu vibrance-nya berapa jauh, kemudian mengikut saturasinya. Oke, cukup untuk warna yang ada di taman. Ini sebelum dan ini sesudah, ini sebelum dan ini sesudah. Oke. Di color blend sendiri ada midtone, shadow, dan highlight. Di sini saya tidak bahas ya secara keseluruhan, dan saya coba untuk mengatur highlightnya saja. Di highlightnya saya turunkan sedikit, ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk midtone di sini kita bisa rubah ya. Karena dilihat warna kulitnya terlihat agak sedikit jauh kalau di pantauan layar saya. Ini mungkin dikarenakan menggunakan dari karakter warna dari baju. Oke, lebih enaknya kalau kita mengatur tone-nya itu di hue saturation. Sini kalau kita zoom daerah muka ya, kita bisa klik colornya seperti ini ya. Oke, dideteksi di sini kalau dia memiliki warna yellow. Kita bisa rubah colornya untuk yellow ini ke daerah mana. Namun jangan lupa ya, warna yang mengandung yellow lainnya yang ada di background juga ikut berubah. Kalau kita lihat, nah itu berarti semua warna yang mengandung warna yellow. Jadi kita harus mengambil kebijakan secukupnya untuk tone color. Namun bagi sobat yang suka mengotak-atik warna juga bisa menggunakan hue saturation untuk mengatur warna yang lainnya, baik itu tekanan cahaya maupun dari tekanan-tekanan warnanya itu sendiri. Untuk lebih enaknya biasanya saya menggunakan selective color ya. Di sini kita bisa memilih warna yang pengen kita mau atur sedikit perubahan. Di Photoshop CC sendiri kita bisa membuat LUT itu dengan masuk ke file, kemudian export dan color lookup table. Nah, color lookup table ini akan menggabungkan semua settingan yang kita buat tadi ini. Nah, di sini kalau height dia naik ke 64, maksimum di 256, height range-nya ini agak besar, kita bisa naikkan tingkat height-nya sampai berapa. Saya sarankan sobat menggunakan high atau medium. Untuk maksimum ini juga bisa diterapkan, namun agak berat ya ketika Adobe Premiere menggunakan LUT yang berkualitas maksimum ini. Dan di sini kita akan mencoba menggunakan medium saja biar agak enak ya. Ini high 64, medium 32, kita bisa menggunakan range 50 untuk sedikit menaikkan kualitas dari medium. Untuk formatnya sobat bisa menggunakan 3DL, CSP, ESC Profile, namun kali ini kita menggunakan Cube ya, karena ini salah satu ekstensi yang bisa dibaca oleh Adobe Premiere. Kita oke saja dan kita beri nama apa saja, misal tutorial aja, dan kita save. Oke, tahapan di Photoshop sudah kelar dan ini kita tutup. Biasakan untuk menyimpan ya settingan ini dalam bentuk PSD, karena kalau kita pengen mengedit kembali LUT untuk yang tadi itu cukup mudah. Di sini saya tutup saja dan menyimpannya. Oke, di Adobe Premiere langkahnya cukup mudah. Di sini tinggal kita memasukkan saja LUT tadi yang kita gunakan. Bisa menggunakan basic correction. Di sini di browse juga bisa menggunakan kreatif, namun saya biasanya lebih sering menggunakan kreatif. Sini tinggal kita browse saja, masuk ke tempat tadi yang sobat simpan, dan kali ini saya menyimpannya di tempat yang sama dengan tutorial, dan kita tinggal open picture. Hasilnya seperti ini, cukup baik. Kalau kita lihat sebelum dan setelah ini cukup baik. Kalau kita play, ini kita play sedikit ya.
Oke, sekian dari kami, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel kami, dan sampai jumpa di tutorial kami yang lainnya.